Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nurin hidayah. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Profesor bersama keluarga dan ibu dan bapak yang teman seperjuangan yang memakai kemudian pada Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah dalam kesempatan ini di tempat ini siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas belajar kuliahan khusus di matkul filsafat ilmu. Mudah-mudahan belajar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan ilmunya dan diberi pemahaman rezeki dari Allah Rabbul Alamin. Ibu dan Bapak, dalam kesempatan ini kami kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Diki Alami dan Salam sebagai moderator, dan rekan saya Pak Ilham Ramudin, Ibu Syifa dan Ibu Hamidah yang mana dalam kesempatan ini belum bisa bergabung dalam perjalanan. Insya Allah dalam presentasi ini kami akan mempresentasikan terkait dengan judul metode ilmiah. Sebagai pengantar, sebagaimana telah kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan itu adalah modal utama untuk mengembangkan peradaban manusia. Dan metode ilmiah yang akan kita bahas ini merupakan jantung atau pokok dari proses terlaksananya perkembangan peradaban manusia tersebut atau ilmu pengetahuan. Dalam kacamata filsafat ilmu, metode ilmiah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meraih pengetahuan, akan tetapi juga sebagai subjek yang layak untuk dianalisis dan dikritis secara kritis dan secara kritis. Metode ilmiah menggabungkan berbagai pendekatan dan prinsip yang memungkinkan para ilmuwan untuk menyelidiki fenomena alam dan sosial dengan sistematis dan terstruktur. Makna metode ilmiah mencakup pemahaman tentang bagaimana pengetahuan ilmiah dibangun berdasarkan observasi, eksperimen, dan analisis logis. Nah, dalam kesempatan ini, presentasi kami, kita akan bersama-sama mengeksplorasi, menjelajahi apa itu metode ilmiah, serta bagaimana metode berpikir ilmiah ini bisa diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dan bisa mengembangkan teori-teori. Nah, karakteristik metode ilmiah ini seperti objektivitas, keterbukaan terhadap verifikasi dan falsifikasi, serta reproduksibilitas. Ini menjadi landasan penting yang membedakan pengetahuan ilmiah dari bentuk pengetahuan lainnya. Langkah-langkah metode ilmiah mulai dari pengamatan hingga terakhir penarikan kesimpulan akan dijelaskan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses ilmiah yang ketat dan sistematis. Nah, dengan memahami aspek-aspek ini, kita bisa menghargai peran kritis metode ilmiah dalam kemajuan ilmu pengetahuan, serta bagaimana filsafat ilmu ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis dan menyempurnakan metode ini. Melalui presentasi kami, kita akan menelusuri berbagai dimensi metode ilmiah dalam filsafat ilmu, menguraikan prinsip-prinsip dasar, serta mengevaluasi efektivitas dan keterbatasannya. Nah, pembahasan kami ini tidak akan lepas dari empat bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu terkait apa metode ilmiah, yang kedua apa saja sih metode berpikir ilmiah, bagaimana karakteristik metode ilmiah,
dan apa saja langkah-langkah metode ilmiah. Kami tidak akan lepas dari 4 bahasa nanti. Kemudian apa sih tujuannya kita mempelajari tentang metode ilmiah ini? Ya tentunya berharap atau harapan kita bisa memahami makna dari metode ilmiah, metode berpikir ilmiah, serta bagaimana karakteristiknya dan apa saja yang menjadi langkah-langkah dari metode ilmiah. Ini batasan presentasi ini. Untuk selanjutnya bahasan yang pertama terkait dengan makna metode ilmiah. Dalam kesempatan ini, insya Allah rekan saya akan menjelaskan yang pertama terkait makna metode ilmiah kepada Bapak Ilham, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sendiri menyampaikan beberapa pertemuan kami mengenai makna dari metode ilmiah tersebut. Ini ada beberapa pandangan mengenai makna dalam metode ilmiah yang mencakup tentu pemahaman tentang bagaimana kita mengetahui dalam ilmu pengetahuan secara ilmiah yang tentu dibangun berdasarkan observasi, eksperimen, dan analisis. Ada beberapa pakar yang menyebutkan selanjutnya menurut Richard, metode secara etimologis ya, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu meta ya, yang artinya sesuatu atau dibanding sesuatu, dan hodos ya, yang hodos itu artinya jalan yang harus ditempuh. Itu sebagai dari pembelajaran dalam pengalaman. Bukan sebuah metode ilmiah tentu harus menghormati beberapa metode yang artinya mungkin jalan yang harus ditempuh. Jadi metode berarti urutan ya, sebagai urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan tertentu. Itu menurut saya jelas secara pengetahuan metode ilmiah harus ada beberapa yang ditempuh merupakan menjadi sumber menjadi metode. Kemudian metode ilmiah bisa diimplementasikan ya dalam beberapa pengetahuan ilmu adalah metode ilmiah. Ya, metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara tertentu untuk membuktikan benar salahnya suatu hipotesis atau dugaan sementara yang ditentukan sebelumnya. Itu ini merupakan bagian dari proses dalam suatu pengetahuan ilmiah dengan melewati beberapa proses dalam secara sistematis. Kemudian kebenaran objek mengikuti realitas empiris juga dapat dikaitkan secara filsafat ilmu untuk menelusuri hakikat kebenarannya dalam suatu entitas menggunakan metode yang disebut metode ilmiah atau kebenaran ilmiahnya. Ya. Jadi sebagaimana dalam ilmuwan mengikuti prosedur yang tentu sudah dan pasti digunakan dalam suatu memberikan jawaban atas segala sesuatu pertanyaan yang dihadapi oleh seorang ilmuwan. Ya, pengalaman merupakan sebagai unsur utama dalam merumuskan masalah. Tentu metode ilmiah juga adalah cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan langkah-langkah yang teratur dan terstruktur. Itu mungkin makna dari metode ilmiah. Oke, terima kasih Pak Ilham yang telah mempresentasikan bahasan pertama terkait makna metode ilmiah. Kita lanjut kepada bahasan yang kedua tentang apa saja metode berpikir ilmiah yang dalam kesempatan ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Siva waktu dan penjelasan. Selanjutnya dalam metode berpikir ilmiah itu sendiri dapat dipaparkan menjadi 3 metode. Yang pertama itu ada metode induktif, deduktif, dan abduktif. Sebetulnya menurut kalau dari beberapa jurnal itu hanya ada metode deduktif dan induktif.
Tapi dari jurnalnya Takwin sama Argumen, beliau menyebutkan ada tiga metode. Yang terakhir itu ada abduktif, tapi di sini kami akan memaparkan ketiga metode tersebut. Untuk yang pertama itu ada metode induktif yang merupakan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang ditarik ke yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Jadi misalnya kita punya fakta bahwa kambing itu memiliki mata, kucing memiliki mata, dan berbagai binatang lainnya. Jadi dari kenyataan-kenyataan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, secara induktif ini, bahwa semua binatang itu mempunyai mata. Dalam menarik kesimpulan induktif ini, walaupun premis itu asumsi atau kalimat ya. Walaupun premisnya itu benar dan prosedur penarikan kesimpulannya itu sah, maka kesimpulan tersebut belum tentu benar. Tidak memberi kepastian, namun sekedar peluang bahwa premis tertentu dapat ditarik kesimpulannya. Jadi metode induktif ini tuh merupakan cara menarik kesimpulan ilmiah dari yang bersifat khusus ke umum. Untuk yang selanjutnya ada metode deduktif. Untuk deduktif ini kebalikan dari induktif. Jadi cara berpikir di mana dari pernyataan bersifat umum ditarik ke kesimpulan yang bersifat khusus. Pada umumnya deduktif ini didapatkan melalui metode namanya silogisme yang dicetuskan oleh filsuf klasik atau Aristoteles. Jadi silogisme itu sendiri itu maksudnya cara berpikir atau menarik kesimpulan yang terdiri dari deduktif dan induktif. Jadi untuk menghasilkan deduksi. Silogisme ini juga terdiri atas premis mayor yang mencakup pernyataan umum. Maksudnya premis mayor itu yang berisi kalimat yang menjadi predikat kesimpulannya nanti. Lalu ada juga premis minor namanya. Premis minor itu sendiri yang berisi kalimat yang akan menjadi subjek sebuah kesimpulan. Untuk yang selanjutnya, untuk ini contoh dari silogisme itu sendiri, kayak misalnya semua manusia bisa mati. Misalnya si A adalah manusia, maka dan itu si A dapat disimpulkan kalau si A itu bisa mati. Karena si A itu manusia. Jadi ketepatan dalam kesimpulan silogisme itu ada 3 hal ya tadi, ada premis mayor, minor, dan penarikan kesimpulan itu sendiri. Yang ketiga ada metode abduktif. Metode ini tuh termasuk pemikiran mendasar bahwa sebuah hal yang mungkin untuk melukiskan dan menggambarkan konsekuensi dari sebuah produk dan iklan. Kalau di sini kita misalkan dari produk iklan, misalnya dari sebuah produk mentega, mungkin ya sebuah merek misalnya dari margarin. Kan kalau diiklankan itu produk margarin itu oleh seseorang atau misalnya manusianya itu yang berbadan ramping gitu. Jadi konsekuensi dari sebuah produk yang ditampilkan itu menjadi sebuah konsekuensi yang ditampilkan itu dari margarin itu bahwa margarin itu membuat makanan enak, dan sebuah kesimpulan abduktifnya itu margarin dengan dengan maksud persentasenya itu rendah lemak gitu. Karena langsung untuk selanjutnya yang selanjutnya mungkin ada karakteristik metode ilmiah.
proses yang ditempuh dari pengetahuan biasa menjadi pengetahuan ini, atau ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah yang dapat disusun, karena ini tuh termasuk karakteristik dan termasuk susunan juga. Yang pertama itu merupakan pengumpulan atau koleksi dari data dan fakta. Yang kedua, pengamatan atau observasi data dan fakta. Selanjutnya ada pemilihan atau seleksi data dan fakta. Selanjutnya ada penafsiran data dan fakta. Lalu ada penarikan kesimpulan umum atau generalisasi. Selanjutnya ada perumusan hipotesis, lalu pengujian terhadap hipotesis itu melalui riset empiris dan eksperimen. Lalu penilaian atau evaluasi, artinya diterima atau ditolaknya suatu hipotesis itu sendiri, atau bisa menambah ataupun mengubah hipotesis itu. Selanjutnya ada perumusan teori ilmu pengetahuan, dan yang terakhir itu perumusan dalil atau hukum ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih Ibu Sipa yang telah menjelaskan macam-macam metode ilmiah dan karakteristik metode ilmiah. Kemudian bahasan terakhir mengenai langkah-langkah metode ilmiah yang dalam kesempatan ini saya persilahkan Ibu Aminah untuk menjelaskan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode ilmiah, yaitu ada 5 langkah. Pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Keempat, menguji hipotesis. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Merumuskan masalah yaitu berpikir ilmiah melalui metode ilmiah, didahului dengan kesadaran akan adanya masalah. Permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan penggunaan kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang yang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Maksudnya itu sebelum sampai kepada sebuah dalil, yang berarti teori yang terbukti kebenarannya, seorang penyelidik mula-mula membuat teori sementara. Dengan teori yang bersifat sementara ini, dia mencari data dan melihat apakah teori yang sementara itu benar atau salah. Selama data belum terkumpulkan, dia berpedoman kepada teori sementara itu sebagai petunjuk sementara ke arah pemecahan masalah. Yang ketiga itu mengumpulkan data. Maksudnya itu pengumpulan data merupakan tahapan yang agak berbeda dari tahapan-tahapan sebelumnya dalam metode ilmiah. Pengumpulan data dilakukan di lapangan. Seorang peneliti yang sedang menerapkan metode ilmiah perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskannya. Pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting dalam metode ilmiah ini. Yang keempat itu menguji hipotesis. Setelah data hasil penelitian dianalisis dan diinterpretasi, kemudian dikelompokkan mana yang mendukung dan mana yang tidak mendukung hipotesis. Proses menata data empiris yang tersebar dan ini terhimpun ke dalam kelompok yang memungkinkan dilakukan suatu generalisasi disebut logika induktif yang menganut kata asas korespondensi. Yang kelima yaitu merumuskan kesimpulan. Dalam hal ini hipotesis yang diterima beserta dukungan fakta lain yang modern memberikan kelayakan inferensi ilmiah berupa kesimpulan umum sesuai ruang lingkup penelitiannya. Maka kesimpulan dapat lebih dari satu jumlahnya. Untuk selanjutnya dijabarkan menjadi kesimpulan-kesimpulan khusus. Perlu dikemukakan bahwa kesimpulan umum itu sifatnya cenderung kualitatif. Dan kesimpulan khusus merupakan penjabaran yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tetapi jelas. Harus dihindarkan untuk menulis data-data yang tidak relevan dengan masalah yang diajukan. Walaupun dianggap cukup penting, hal ini perlu
ditekankan karena banyak peneliti terkecoh dengan temuan yang dianggapnya penting meski pada hakikatnya tidak relevan dengan rumusan masalah yang diajukan. Itu balik. Ya, terima kasih Bu Aminah yang telah menjelaskan dan menjelaskan materinya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak terkait topik pembahasan keempat bahasan tentang metode ilmiah sudah disampaikan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak paham sehingga tidak ada pertanyaan ya. Yang ada mungkin penambahan atau penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan. Akan tetapi walaupun begitu kami membuka selebar-lebarnya jika ada pertanyaan atau diskusi ya, lebih tepatnya diskusi terkait dengan materi kita hari ini metode ilmiah ya, silakan sebutkan nama dan perwakilan kelompok materi. Kalau tidak ada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara teori dan praktek dalam metode ilmiah ini, kalau kita realisasikan dengan fakta yang ada di lapangan, antara kalau dari mungkin saya karena tadi dari 2 kali itu kadang-kadang susah. Kalau kenapa kita kan harus ada pembenaran personel dan lain sebagainya. Tapi kan dalam filsafat antara teori dan praktek direalisasikan dengan zaman kekinian kemarin ya, di analisisnya. Nah, mungkin ada langkah tertentu dalam metode ilmiah ini sehingga antara teori dan praktek direalisasikan dalam kehidupan yang sekarang ini. Apakah bisa dilakukan kebenaran atau tidaknya tergantung mungkin dari hipotesis atau masalah yang kita kemukakan. Itu aja mungkin pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara praktek dan teori direalisasikan dengan langkah-langkah metode ilmiah dengan zaman kekinian atau zaman sekarang. Soalnya kan hari filsafat itu kan zaman dulu ya. Kalau dikaitkan dengan sekarang, kalau sekarang antara filsafat dengan sains kan beda. Kalau sains kan harus buktikan kebenaran. Ya, terima kasih Bu Wajid. Mungkin ada Ibu dan Bapak yang lain mau menjawab yang bertanya, Pak Fikri. Ya, terkait dengan penelitian ilmiah, kemudian tadi dijelaskan terkait lama-lamanya. Nah, yang jadi sedikit mengganjal menjadi saya terkait dengan misteri-misteri mimpi yang sering kita rasakan. Ya kan, setiap kita tertidur pasti mengalami mimpi lah ya. Apakah mimpi-mimpi itu bisa dijadikan subjek untuk sebagai subjek penelitian yang menggunakan metode ilmiah? Karena ini kan cukup ramai ya, termasuk di orang tua kita. Kalau mimpi ini artinya ini, kalau mimpi ini artinya ini. Terima kasih. Dari kelompok 1 Pak Panji. Baik. Lupa. Terima kasih Pak Fikri atas pertanyaan yang lumayan ya menjadi topik diskusi hari ini. Selanjutnya ada lagi? Mungkin satu lagi ya di sana. Tidak ada. Di kolom belajar. Pak Lutfi ada itu? Ya, untuk sementara kita sambung terlebih dahulu ya 2 pertanyaan dari Bu Fikri dan Pak Lutfi. Kalau ada yang pertama terkait dengan pertanyaan Bu Delia tentang bagaimana langkah-langkah menghubungkan antara teori dan praktek dengan konteks kekinian yang insya Allah akan dicoba dijawab dulu dari kelompok kami ya. Pak, Boleh kita coba. baik. Sebelumnya izin menyampaikan mungkin sedikitnya ada sedikit pemahaman Bu Wajid dalam proses penyempurnaan dalam metode ilmiah. Tentu ada beberapa realisasi antara praktek penyataan ilmiah dengan teorinya ya. Sebagaimana dalam filsafat ilmu melibatkan dalam beberapa aspek
yang terpenting seperti halnya dalam filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmiah. Mungkin secara realnya ada beberapa hal yang seharusnya itu ada, dan secara metodenya dan bagaimana itu tentu harus sesuai dengan real kenyataan yang ada di lapangan, yang mana dapat mempengaruhi perkembangan dari metode ilmiah tersebut sebagai yang dapat melibatkan aktivitas yang sistematis, rasional, empiris, serta berdasarkan data yang dapat diamati dan dapat diukur tentunya. Kemudian juga dalam filsafat ilmu pendidikan juga praktek pendidikan seperti kenyataannya dalam rumusan kurikulum sebagai teori-teori pendidikan yang lainnya juga dapat membantu mengembangkan metode ilmiah yang logis dan sistematis. Jadi sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi di lapangan. Tentu itu sangat berbeda-beda dalam suatu daerah dengan sebagainya. Kemudian standar penilai ya sebagai teori dalam metode ilmiah juga tentu akan melibatkan serangkaian kegiatan seperti pengenalan masalah, pengumpulan informasi, dan juga bagian dari proses pengumpulan data ilmiah, metode ilmiah. Kemudian perumusan hipotesis seperti tadi, kekuatan makhluk Hamida, kemudian pelaksanaan eksperimen dan publikasi itu kenyataan real realisasi praktek dan teori filsafat ilmu dalam kenyataannya. Jadi dapat dipungkiri adanya pengaruh praktek dan teori dalam berbagai bidang termasuk pendidikan khususnya yang terbantu dalam pengembangan mungkin metode ilmiah yang rasional dan sistematis. Oke, rekan-rekan menambahkan? Bu ada ya bagaimana? Oh yang lainnya ibu udah Puas-puasin aja ya. Oke, kalau tidak ada kesamaan dari ibu aja, berarti puas kayaknya jawaban. Kita lanjut kepada pertanyaan dari Bapak Fikri terkait mimpi. Jadi dari metode ilmiah bagaimana? Yang akan dijawab oleh Ibu Pak. Silakan Ibu Pak. Bapak kasih jelas-jelasnya. Kalau mimpi agak sulit ya. Karena beberapa dari ada jurnal yang memaparkan ya kalau sebuah mimpi itu tidak bisa dijadikan sebuah subjek dalam tidak dapat menjadi subjek sebuah kesimpulan dalam suatu metode ilmiah. Karena mimpi itu sendiri merupakan fenomena yang subjektif dan tidak memiliki kebenaran yang objektif. Mungkin dalam tafsir mimpi saja itu tidak dapat dianggap sebagai keilmuan ilmiah karena mimpi juga dapat berbeda-beda ya tiap individunya. Jadi pada dasarnya mimpi itu tidak memiliki dasar yang pasti untuk diuji. Jadi dan dikonfirmasi mungkin ya sesuai dengan pengertian metode ilmiah tadi. Jadi mimpi itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, kemungkinan dari imajinasi, dari kekuatan teori juga mungkin. Jadi sehingga tidak dapat dianggap sebagai data yang dijadikan untuk menjadi suatu kesimpulan ilmiah. Mungkin menambahkan ya Pak Fikri berdasarkan pertanyaannya di itu bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan subjek penelitian ilmiah secara langsung karena subjek penelitian ilmiah itu harus berupa fenomena, benda atau orang yang dapat memberikan data dan informasi yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan secara ilmiah. Itu mimpi itu suatu fenomena psikologis yang tidak dapat diukur gitu ya atau dianalisis secara ilmiah sehingga tidak bisa dijadikan subjek penelitian. Gitu Pak. Apanya Pak ada yang menunjukkan bisa tapi secara untuk dalam observasi itu sendiri menggunakan namanya tuh
polisonografi itu untuk Kecuali anu merekam dia, aktivitas kasurupan. otak selama Kasus 7 Pina mati perjalanan. kasurupan sana. Eh, Polisi jadi bertindak ya. untuk pertanyaannya itu sendiri apa ya, kayak apakah ada hubungan antara mimpi dan proses memori atau bagaimana stres mempengaruhi isi mimpi, sehingga hipotesisnya itu dirumuskan orang yang mengalami stres lebih mungkin mengalami mimpi buruk katanya. Jadi itu termasuk ke langkah-langkah dalam metode ilmiah. Jadi ada observasinya, ada pertanyaannya, ada hipotesis. Lalu dengan adanya eksperimen juga dengan subjek penelitian diminta untuk mencatat mimpi mereka dalam jurnal tidur katanya selama beberapa minggu. Jadi nanti dicek itu tiap hari itu mimpinya berbeda atau enggak, apakah ada hubungan dengan apa ya, kayak kehidupannya sehari-harinya gitu. Terus ada analisisnya juga katanya apakah ada korelasi. Jadi itu analisisnya itu berupa korelasi antara stres, kehidupan kehidupan realitasnya atau dengan mimpinya itu. Jadi bisa menarik kesimpulan juga katanya kalau mendukung hipotesis kemungkinan hubungan antara stres dan mimpi buruk, ada hubungan antara stres dan mimpi buruk. Jika tidak, mungkin perlu perlu merevisi hipotesis mereka atau mengeksplorasi faktor lain sehingga dapat dipublikasikan gitu dalam jurnal ilmiah nanti kalau sesuai langkah-langkah tadi yang menyebutkan ada ya gitu. Tapi memang sangat menarik untuk dikaji ya, karena ada tafsir mimpi gitu ya. Takwil, tetap sih takwil. Iya, tafsir mimpi. Model itu kan Nabi Yusuf mimpi itu yang Nabi Yusuf kan itu nanti itu malam kan. Terus kalau itu Panji Roma Irama kan kalau itu Oh iya. berdasarkan cipta mengaku. Iya, tapi kan kalau mimpi itu sendiri kan sebenarnya bukan ilmu pengetahuan ya. Kalau mimpi kan bukan ilmu pengetahuan, tapi ada namanya studi mimpi itu yang fisiologi mimpi, ada psikologi mimpi, ada neuroscience mimpi gitu kan, ada fungsinya. Jadi memang yang menariknya ada kitabnya yang membahas tentang tafsir mimpi. Dari mana beliau ulama yang bisa begitu, mungkin bukan dengan metode ilmiah. Belum untuk kita gitu. Ya, Mereka bisa dibukukan, mereka cuma tinggal riset beliau terhadap mimpi. Berarti kan saya dan Itu bisa dikatakan tersebut. ya. Terus jadi sebuah ilmu gitu. Ya, justru ilmiah. Ya. Itu kan jadi ilmiah. Tergantung mungkin ya. Tapi Pak Prof mungkin akan Pada akhirnya. pada akhirnya ya. Apakah mimpi sama dengan ide-ide atau kasar-kasar? Akhirnya Bawah sadar. Bawah sadar berarti ya? Kalau ide kan sadar, Ya. tidak sadar. Mungkin ada yang menambahkan lagi Ibu dan Bapak atau ingin bertanya lagi atau mau membuat topik diskusi yang baru? Tidak ada, kalau tidak ada mungkin ditutup. Kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa metode ilmiah itu merujuk pada serangkaian prosedur dan prinsip yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis dan objektif. Sehingga dalam konteks filsafat ilmu, makna metode ilmiah mencakup pemahaman tentang bagaimana pengetahuan ilmiah dibangun, divalidasi, dan diintegrasikan dalam kerangka teori yang lebih luas. Hal ini melibatkan eksplorasi filosofis mengenai dasar-dasar logika, validitas, dan analisis yang menjadi landasan dari klaim ilmiah. Mungkin itu, mohon maaf jika dalam presentasi kami ini banyak kekurangan, banyak kesalahannya. Ditutup dengan doa kita berdoa subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pembuktian. Kita bahas seperti yang ke-13 yang metode ilmiah. Ini simpel ya, atau sederhana tapi pokok inti malah. Kita katakan dari filsafat maupun dari keilmuan itu sebetulnya ini atau pokoknya atau inti sebetulnya bisa dua aspek atau metode dan proses berpikir itu menyatu dalam satu proses. Metode ilmiah itu adalah prosedur untuk mendapatkan substansi ilmu, kemudian pemikiran keilmuannya dan kemudian kebenaran. Jadi sebetulnya ini bertanggung jawab terhadap tiga karakteristik dari ilmu itu. Pertama materinya, yang kedua pemikirannya, dan yang kedua kebenaran, yang ketiga kebenaran. Nah itu sangat ditentukan oleh metode ilmiah. Dalam pada itu metode ilmiah itu berbarengan dengan identik dengan proses berpikir ilmiah. Dengan demikian maka antara keilmuan yang dia bukan dengan metode karena logika sebagai proses berpikir ilmiah. Menyatunya antara filsafat dan berpikir ilmiah itu adalah logika. Itu memang karakter dari dua-duanya itu adalah yang bersifat sama. Pertama berdasar pada konsep logika, yaitu tata pikir yang tepat, benar, dan kemudian logis konsisten, benar, tepat, dan konsisten. Kemudian yang kedua aktivitas berpikir logik dan berupayanya dengan menalar, kemudian penalaran, mempertimbangkan, menganalisis, membuktikan, menemukan alasan, menghubungkan, membahas, dan menyimpulkan. Ini jadi overall ya, seluruh aktivitas atau kegiatan, mengikuti seluruh kegiatan dari dari kegiatan. Kemudian yang ketiga menggunakan cara berpikir. Kalau sudah bahasa matematika dan statistika, saya pikir ini kalau matematika dan statistika itu dari perlukan dari logika tadi, rasionalitas bahasa, kemudian matematika dan statistika. Baik ini kriteria atau syarat dari baik metodologinya maupun berpikir. Kriterianya pertama berdasarkan fakta. Ini sebetulnya positivistik ya, tapi sekarang fakta yang konkret kita bisa mengatakan fakta yang konkret dengan fakta yang abstrak bisa begitu. Sepanjang itu ada di dalam pengetahuan, penghayatan, ya apapun yang tingkat apresiasi manusia itu bisa dikatakan fakta. Walaupun tidak tahu, yang tahu mungkin hanya orang-orang tertentu. Kayak tadi contohnya mimpi itu ya sebetulnya fakta ya. Fakta karena dirasakan oleh seorang. Ya kalau ditanyakan bukan hampir semua orang bermimpi dengan demikian, maka itu sebagai satu kenyataan. Itu sehingga memang sehingga ada ilmu tentang mimpi, kemudian analisis, mimpi, kemudian generalisasi.
kayak sama ya dulu coba tuh pengobatan yang berdasarkan analisis psikologis ya, siapa tuh Sedano ya gitu. Beres Pak. Kan nggak pernah pakai obat itu waktu itu kimia farmasi apa, tapi analisis psikologis kan sebetulnya itu abstrak, tapi mengapa merasa yakin bahwa itulah obatnya. Dan karena saya dulu mempelajari itu ya, mencoba dulu siap Sedano itu saya catat dulu, lalu kemudian harus sampai apa pakai kartu nama, siap itu ditulis. Pernah ada berkali itu bagaimana sudah menyimpulkan. So sepertinya kalau Bapak setiap waktu mendapatkan gejala-gejala sakit, ungkapan sakit dari orang itu, dari yang sederhana sampai pada ini, jawabannya seperti itu. Jadi berarti ini juga ada membantu proses sejauh mana ada pemikiran-pemikiran yang kedua bebas dari perasaan. Maksudnya itu ada hanya bahwa di sini bersifat analitik. Ya, bebas dari perasaan itu artinya tidak seperti harus menggunakan analisis. Objektif itu ada sesuai dengan kenyataan, tapi memang berlaku juga generalisasi sebab dalam metode ilmiah berpikir ilmiah itu generalisasi merupakan salah satu prinsip dan sistematik itu umpamanya itu adalah baik jadi atau tentang berpikir ilmiah begitu juga. Kalau bentuknya saya pikir tadi sudah ada. Dan ini sebetulnya inti dari metode ilmiah, yaitu tentang berpikir deduktif dan berpikir induktif. Bagaimana mengambil kesimpulan dari pernyataanmu kepada pernyataan khusus, melihat satu analisis proses berpikir dari hal-hal yang teoritik kepada hal-hal yang empirik, begitu juga kepada pada hal-hal yang bersifat makro kepada atau untuk melihat hal-hal yang itu deduktif. Tapi sebaliknya kalau pemikirannya berangkat dari hal yang khusus, mencari kesimpulan pada sesuatu yang empirik kepada hal yang bersifat teoritik, itu adalah yang mungkin yang bersifat alamiah, kaumiyah kepada hal yang Qurannya itu bisa dikatakan berpikir ya tadi mungkin analogi atau komparasi yang bisa untuk mencapai kesimpulan dengan menggantikan apa yang akan diberikan dengan sesuatu yang baru. Ini sebetulnya kalau tadi jadi ada pendapat bahwa dua yang begitu paten induktif dan deduktif itu ada ketiganya gitu. Ya kayaknya dia kayak gitu. Dengan percontohan. Kalau ini analog. Sebetulnya induktif deduktif juga kan sebetulnya analog seperti itu. Analog. Tapi dikeluarkan analogi seperti dua alternatif pemikiran yang deduktif dan pemikiran. Sederhananya langkah dari metode atau berpikir ilmiah itu adalah pertama problemnya, masalahnya, maksud. Jadi di sini kalau menghubungkan antara teori dengan praktek, antara hal yang bersifat teoretik dengan yang empirik, itu masalah itu adalah kesenjangan jarak antara empirik dengan teoretik. Itu masalah. Lalu yang kedua kerangka pemikirannya, yaitu aspek-aspek pemikiran yang mendasar dari fenomena masalah tadi. Kemudian dibuat hipotesis, yaitu juga tentang hubungan antara
empiris dengan teori tadi, kemudian ada pembuktian dan baru aktivitas. Ini sebetulnya langkah sederhananya. Ini bisa panjang lebar sesuai dengan sejauh mana masalah itu sederhana atau rumit, sejauh mana teorinya itu adalah teori yang kecil atau teori yang makro misalnya. Di sini metode ilmiah itu atau berpikir ilmiah itu adalah berupaya untuk menghubungkan antara teori keilmuan dan fakta. Jadi yang membutuhkan penelitian dengan menggunakan metode. Nah ini yang terakhir itu bahwa yang terakhir itu adalah metode. Nah, yang praktisnya itu adalah metode penelitian. Nah, kita kira ya sudah tidak sinkron. Ya, baik, saya kira itu.